Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Andi Rizky. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 6 dengan tema Animalia. Yang anggota kelompoknya yaitu Fahri Andi Rizky, saya sendiri, Mai Farihatul Maulida, Ana Maulia Andini, Bayu Setio Pambudi, dan Ida Tati Kodrotun Nida. Baik, materi yang pertama yaitu Kingdom Animalia. Pengertian dari Kingdom Animalia sendiri merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks dengan multiseluler. Walau memiliki sel kompleks, hewan tidak memiliki klorofil atau zat hijau seperti tumbuhan. Hal itu menyebabkan hewan tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan energi, hewan harus mencari makan sendiri yang nantinya bisa diolah oleh pencernaannya. Proses mencari makan tentunya membutuhkan oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri-ciri Kingdom Animalia. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk bergerak dan sel saraf untuk merasakan melalui indera yang dimiliki. Dan yang terakhir, melakukan reproduksi seksual atau melalui perkawinan. Selanjutnya, karakteristik hewan. Semua hewan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Hewan adalah eukariotik, organisme multiseluler. Mereka mempunyai cara untuk bergerak yang membantu mereka bereproduksi, mendapatkan makanan, dan melindungi diri mereka sendiri. Hewan memiliki sel khusus. Sel-sel inilah yang membentuk jaringan dan organ tubuh seperti saraf dan otot. Lalu, bagaimana cara hewan memperoleh makanan? Salah satu ciri khas yang dimiliki hewan adalah bahwa mereka heterotrofik. Itu berarti mereka harus mengonsumsi atau memakan organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi mereka. Semua hewan bergantung baik secara langsung atau tidak secara langsung pada autotrof untuk makanan. Autotrof adalah organisme yang membuat makanannya sendiri. Spons. Spons adalah hewan asimetris yang hidup di air. Spons bisa berwarna cerah, berbentuk seperti bola atau cabang, lebih kecil dari seperempat atau lebih besar dari pintu. Spons adalah invertebrata, yang berarti mereka tidak memiliki tulang punggung. Ada lebih dari 5.000 spesies spons. Sebagian besar hidup di lingkungan laut atau air asin, tetapi sekitar 150 spesies hidup di air tawar. Spons terutama organisme sesile. Spons dewasa tidak bergerak untuk mencari makanan. Mereka mendapatkan makanan dengan proses yang disebut filter feeding. Nenek moyang spons mungkin adalah Protista kolonial. Bagaimana spons berkembang biak? Spons bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual tergantung pada spesies spons. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan cara heading, fragmentasi, atau pembentukan gemul. Kebanyakan spons bereproduksi secara seksual. Pemumpukan pada bunga karang dapat bersifat eksternal atau internal. Beberapa bunga karang memiliki pembuahan eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Kebanyakan spons memiliki fertilisasi internal. Apa struktur internal spons? Sponsnya lembut, invertebrata bertubuh. Mereka memiliki struktur internal yang memberi mereka dukungan dan dapat membantu melindungi mereka dari pemangsa. Beberapa spons memiliki spikula yang keras dan tajam antara lapisan sel. Spikula dapat dibuat dari bahan seperti kaca atau kalsium karbonat. Beberapa spesies memiliki ribuan spikula kecil tajam seperti jarum yang menyulitkan hewan untuk memakannya. Spons lain memiliki kerangka internal yang terbuat dari silika atau spongin, bahan mirip protein berserat. Cnidaria adalah sekelompok invertebrata yang dibuat lebih dari 9.000 spesies ubur-ubur, karang, anemon laut, dan hidra. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia dan hampir semuanya tinggal di bioma laut. Bagaimana struktur tubuh Cnidaria? Semua Cnidaria memiliki struktur tubuh dasar yang sama. Tubuh mereka adalah simetri radial. Ini berarti bahwa mereka dapat dibagi sepanjang bidang apapun.
melalui sumbu pusat menjadi bagian yang kira-kira sama. Cnidaria memiliki satu bukaan tubuh. Tubuh mereka terdiri dari dua lapis sel. Lapisan luar bersifat protektif, lapisan dalam sel membantu pencernaan karena tubuh cnidarian hanya terdiri dari dua lapisan sel. Tidak ada sel yang pernah jauh dari air. Cacing pipih atau Platyhelminthes atau flatworms. Cacing pipih termasuk dalam film Platyhelminthes. Cacing pipih adalah cacing yang paling tidak kompleks. Nama cacing pipih secara akurat menggambarkan penampilan mereka. Mereka berbagai ukuran dari 1 mm sampai beberapa meter. Ada kira sekitar 14.500 spesies cacing pipih. Mereka ditemukan di laut dan lingkungan air tawar, serta habitat lembab di darat. Cacing pipa dan cacing adalah yang paling terkenal dari cacing. Keduanya merupakan parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Planaria adalah cacing pipi yang hidup bebas. Itu berarti mereka tidak membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup. Planaria adalah simetri bilateral. Sebagian besar sistem sarafnya terletak di kepala. Sistem saraf membantu planaria menanggapi rangsangan di lingkungannya. Beberapa cacing pipih memiliki jaringan saraf yang lain memiliki awal dari saraf pusat sistem. Ilustrasi di sebelah kiri menunjukkan sistem saraf planaria. Sistem saraf terdiri dari dua saraf tali di setiap sisi tubuh. Pada kepala, bintik mata dapat mendeteksi ada atau tidaknya cahaya. Sel sensorik mendeteksi bahan kimia dan pergerakan di air. Pada setiap tali saraf dekat kepala terdapat pembangkakan kecil yang disebut ganglion, jamaknya ganglia. Ganglion menerima pesan dari bintik mata dan sel sensorik. Ganglion kemudian berkomunikasi dengan seluruh tubuh di sepanjang tali saraf. Pesan dari tali saraf memicu respon dan dalam sel otot planaria. Cacing gelang atau Ascaris lumbricoides atau roundworms. Cacing gelang termasuk dalam filum Nematoda. Mereka tinggal di tanah, di dalam hewan, di air tawar, dan di lingkungan laut. Ada lebih dari 12.000 spesies cacing gelang. Beberapa spesies cacing gelang hidup bebas, tetapi banyak yang parasit. Hampir semua spesies tumbuhan dan hewan dipengaruhi oleh cacing gelang parasit. Cacing gelang meruncing di kedua ujungnya. Mereka memiliki tebal penutup luar yang melindungi mereka di lingkungan yang keras. Mereka lepaskan penutup luar 4 kali saat mereka tumbuh. Cacing gelang terlihat seperti benang kecil yang menggeliat. Mereka tidak memiliki lingkaran otot, tetapi mereka memiliki otot memanjang. Sebagai satu otot berkontraksi, otot lain berelaksasi. Cacing gelang bergerak dalam transmode karena kontraksi dan relaksasi bergantian dari otot-otot. Cacing gelang memiliki pseudokolom. Tubuh berisi cairan rongga sebagian dilapisi dengan mesoderm. Mereka yang paling sederhana, hewan dengan sistem pencernaan seperti tabung, tidak seperti cacing pipih. Cacing gelang memiliki dua bukaan tubuh, mulut, dan dubur. Spesies yang hidup bebas memiliki indera yang berkembang dengan baik, organ seperti bintik mata. Ini kurang dibentuk parasit. Keanekaragaman cacing gelang. Sekitar setengah dari spesies cacing gelang adalah parasit. Ada tentang 50 spesies yang menginfeksi manusia. Di seluruh dunia yang paling umum infeksi cacing gelang berasal dari Ascaris. Ini lebih common di daerah tropis dan subtropis. Anak-anak menjadi terinfeksi lebih sering daripada orang dewasa. Telur Ascaris ditemukan di tanah. Mereka masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut. Telur menetas di usus. Ascaris bergerak ke dalam aliran darah dan kemudian ke dalam paru-paru. Mereka terbatuk, tertelan, dan siklus dimulai lagi. Cacing kremi adalah parasit cacing gelang yang paling umum di Amerika Serikat. Anak-anak lebih banyak terinfeksi daripada orang dewasa. Cacing kremi sangat menular karena telur dapat bertahan hidup di permukaan hingga 2 minggu. Siklus hidup dimulai ketika telur hidup tertelan, mereka matang di dalam saluran usus inang. Berikut ini adalah gambar dari spons, dan ini adalah cacing pipih, dan kemudian ini adalah cacing gelang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.